yang tidak bisa hadir, yang mengikuti ibadah di Zoom, juga shalom buat Bapak Ibu Saudara. Biar kita sungguh-sungguh menikmati kehadiran Tuhan di dalam masa selebrasi Pentakosta ini. Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang terus bekerja di dalam kita dan melalui kehidupan kita. Dan kita percaya hari ini pun kita mau terima lawatan Roh Kudus, ada amin. Ya, kita ada di tempat ini, kita buka hati kita mau terima lawatan Tuhan. Dan pada malam hari ini kita mau bersuka cita lewat hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Di dalam selebrasi Pentakosta malam hari ini, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau yang diam di dalam kami, yang akan terus berkarya di dalam kehidupan kami, yang akan terus bekerja di dalam masing-masing setiap pribadi kami umat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak berhenti bekerja sampai hari ini, bahkan Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami, membawa kami terus menggenapi setiap rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Oleh karena itu Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah kami, lawat setiap kami ya Tuhan. Kami mengundang Engkau Roh Kudus malam hari ini untuk bekerja seleluasa mungkin, seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, biar Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami dan di dalam kami. Kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh ada di dalam persekutuan umat Tuhan malam hari ini. Dan kami percaya Engkau hadir dan Engkau bertahta di atas setiap pujian sembah kami. Dan kami berdoa Tuhan, sekali lagi kami mohon kuasa Roh Kudus yang menaungi setiap kami umat-Mu. Dan kita semua yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri? Oke. Kita mau bersuka cita, boleh lihat kiri kanannya, depan belakangnya. Kalau belum sapaan katakan shalom. Oke. Tuhan yang memberikan kita kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tepuk tangan yang terbaik, haleluya. Kita percaya ada janji Tuhan yang diberikan buat setiap kita yang percaya, yaitu Roh Kudus yang melawat setiap kita malam hari ini, yang membuka hatinya. Sama-sama katakan, ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberi kita kegirangan, kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari siapkan hati kita untuk terima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan
Coba lihat kiri kanannya, wajah-wajah bersuka cita nggak di sebelahnya? Oke. Haleluya. Tuhan memberi kita kegirangan dan sukacita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Roh Kudus ada. Roh Kudus bukan pribadi yang terlalu jauh yang ada di luar sana, tapi dia ada di tempat ini, bahkan dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka hati kita pada malam hari ini. Biarkan Roh Kudus berkarya, biarkan Roh Kudus bekerja di dalam masing-masing pribadi kita malam ini. Secara pribadi, secara spesifik, secara khusus buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar hadirat-Mu Tuhan melingkupi, memenuhi setiap kami umat-Mu malam hari. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Engkau Tuhan yang mau dekat dengan setiap kami, mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan percaya, hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu,
ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi. Kami rindukan hadirat-Mu malam ini. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Saja butuh kita berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu penuhi kami. penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami tersungkur menyembah-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari buka hatimu malam hari ini untuk Roh Kudus bekerja. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Kami rindukan Engkau lebih lagi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tuhan penuhi kami. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Kami buka hati kami Tuhan. Untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alamati. Haleluya. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami umat-Mu menantikan lawatan-Mu. Lebih lagi ya Roh Kudus. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Jamahlah setiap kami. Penuhilah umat-Mu. Roh Kudus, kami mengundang Engkau berkarya dengan leluasa. Kami berseru kepada-Mu. Kami mencari wajah-Mu. Kami merindukan Engkau lebih
setiap kami. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja lebih lagi. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari beri kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Roh Kudus jamah setiap kami umat-Mu Tuhan. Jamah kami, lawat kami. Malam hari ini Tuhan, kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau berbicara buat kami. Kau melawat kami. Kau menyatakan kehendak dan rencana-Mu buat setiap kami. Roh Kudus buat kami bergelora oleh karena cinta akan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, Roh yang ada di dalam kami. Yang terus mengerjakan sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik di dalam hidup kami. Berbicara buat setiap kami malam hari ini lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah tentukan untuk malam hari ini berbicara. Menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Roh Kudus berbicara secara khusus buat masing-masing kami, sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai kerinduan kami, sesuai dengan hati kami masing-masing. Jika kami buka hati lebar-lebar, maka Engkau yang memuaskan kami malam hari ini. Kami percaya Kau terlebih rindu untuk bekerja, Kau terlebih rindu untuk melawat kami, Kau terlebih rindu untuk menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati juga malam hari ini ketika kami membawa persembahan kami. Biar setiap persembahan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi terbaik, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu bisa diberi kesempatan untuk memberikan persembahan lewat transfer ke BCA dan CIMB Gereja, dan juga melalui QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara, dan juga bisa memberikan persembahan langsung ketika pulang dari tempat ini di lobi gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya persilahkan hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Wow, saya percaya Allah kita luar biasa, amin. Sungguh menyenangkan tetap ada di rumah Tuhan, khususnya GBI Jalan Cimahi 23 Menteng, saudara, yang melahirkan banyak hamba Tuhan luar biasa, melahirkan lawatan Tuhan yang dahsyat, dan setiap kali selebrasi Pentakosta selalu yang saya ingat adalah salah satunya KOK, saudara ya. Kenapa? Karena dulu waktu gereja ini belum besar, kita ada doa 10 hari, dan datanglah pembicara-pembicara luar negeri, saudara ya. Luar negeri belum pernah diundang luar angkasa sih, tapi luar negeri, saudara ya. Hampir selalu dikenal bahwa gereja kita ini dikenal karena pembicara luar negerinya luar biasa. Dan salah satu fenomena menarik di gereja ini yang pada masa itu sempat terjadi tapi nggak banyak tempat, tetapi adalah debu emas. Jadi di tempat ini pernah lawatan Tuhan luar biasa, jadi dari langit-langit gereja ini turun serpihan, saudara ya. Kayak glitter kalau bahasa kita hari ini, turun gitu nempel. Nah salah satunya ke KOK, terus ada, saya agak lupa siapa-siapa aja gitu, ada 5 orang kira-kira yang hari itu tuh lawatan Tuhan turun, ada debu emas.
Dan kemudian saya ingat Pastor Bambang mencoba membuktikan itu debu emas apa debu biasa gitu ya. Sehingga kemudian ditempel lah itu tubuhnya yang ketempelan, maksudnya yang bukan ketempelan, itu kayak setan ketempelan ya. Ini apa kecurahan saudara yang itu kejatuhan, terus disolatip gitu ya, terus dibawa ke tukang emas. Dan katanya belum pernah, kata tukang emasnya ya, belum pernah melihat jenis emas seperti ini. Wow. Jadi ini gereja-gereja emas yang sepakat katakan amin. Jadi mari kita minta supaya emas Tuhan turun di tempat ini ya. Karena pernah kejadian dulu saudara, pernah saya tahu ada kejadian, ini saya enggak dengan mata kepala saya sendiri, tapi ketika orang berdoa sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mengharapkan Tuhan, waktu dia mengangkat tangan, nah ini sekali lagi ya, saya enggak lihat dengan mata kepala, tapi batakan emas di tangannya dia tiba-tiba keluar. Wah saya juga sudah berdoa puluhan tahun, tapi enggak pernah kejadian saudara ya. Tapi itu ada peristiwanya saya tahu tiba-tiba orang mengangkat tangan berdoa, so ada batangan emas itu di tangannya dia. Gak tahu siapa yang ngasih atau gimana, tapi ada batangan emas. Itu waktu kasus debu emas muncul. Sejak itu saya beberapa kali minta sungguh-sungguh, tetap gak kejadian juga, soalnya tetap harus kerja keras ternyata kalau mau dapat batangan emas ternyata ya. Tapi hari ini kita gak bicara batangan emas, kita bicara tentang kingdom. Kerajaan surga itu ternyata dinyatakan bagi Anda dengan saya. Next, the kingdom revealed, itu kita akan bicara. Kerajaannya itu mulai dinyatakan bagi setiap orang, bagi seluruh bangsa, bagi penghuni bumi ini, kerajaannya mulai dinyatakan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat ketiga. Kisah Para Rasul pasal 4, tema kita the kingdom revealed, itu kita akan bicara. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat ketiga, kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayat ketiga, mari baca bersama dengan saya, 2, 3. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Menarik saudara ya, mereka betul-betul dilarang bicara. Pertama datang imam, kedua jelas kelompok Saduki. Kenapa Saduki? Karena orang Saduki mengajar tidak ada kebangkitan. Orang Farisi lain percaya kebangkitan. Jadi menarik sekali bahwa kelompok yang baru ini menjadi sebuah hal yang menarik. Apa yang kita pelajari dari ayat firman Tuhan yang sederhana nih saudara ya. Next, yang kita pelajari adalah inilah perjalanan yang baru dari murid-murid Kristus. New journey. Perjalanan yang tidak pernah dibayangkan oleh mereka. Perjalanan yang tidak pernah ada di otak mereka. Karena kenapa? Pesannya cuma satu, tunggu di Yerusalem, doa. Berapa lama juga enggak tahu saudara ya. Tapi intinya setelah Roh Kudus bekerja, hidup mereka mengalami perjalanan yang baru. Nah menarik kalau kita bicara pencurahan Roh Kudus hanya meminta Roh Kudus bekerja, terus selesai. Tapi enggak ada journey yang baru yang harus kita lewati. Nah itu menjadi persoalan Bapak Ibu. Karena banyak kali akhirnya kita meminta Roh Kudus dicurahkan melawat hidup kita, tapi berhenti sampai baptisan. Baptisan Roh Kudus, bahasa roh, selesai. Enggak ternyata. Sebuah perjalanan baru dari cara hidup kelompok Kristen yang baru ini. Dan ini menarik Bapak Ibu. Karena kekristenan ketika masuk ke pandemi ini juga perjalanan yang baru. Ketika Anda lahir baru sampai hari ini coba cek. Apakah perjalanan kita masih sesuai sepakat dengan firman Tuhan. Nah waktu loteng Yerusalem, kalau saudara ke Israel, salah satu yang dikunjungi adalah loteng Yerusalem. Saya lupa waktu bukan dengan Pak Lukas ya, tapi sebelum dengan Pak Lukas, saya bawa rombongan saudara ya, terus naiklah kami ke loteng Yerusalem. Saya sebenarnya itu pertama kalinya saya ke loteng Yerusalem saudara ya. Ada perasaan aura, aura magic atau aura magis rasanya saudara ya. Ada aura kayaknya, waduh kayaknya ini Roh Kudus bekerja walaupun di situ nggak ada orang berdoanya ya. Ruangannya kecil, dipercaya disitulah murid-murid itu lagi berdoa saudara ya. Sehingga kemudian permintaan jemaat yang saya bawa adalah, Pastor atau Abuna panggilnya ya, boleh gak kita berdoa di sini? Sekali aja kita berdoa. Tapi sudah dari mulai masuk sudah dikasih tahu sama tour guide lokal, jangan berdoa. Karena kenapa? Mengganggu turis yang lain. Karena turis Eropa itu jarang doa saudara ya. Turis Eropa itu pengen belajar. Tapi kalau turis Indonesia itu kan perjalanan iman saudara ya.
Ya akhirnya setelah diterangkan tentang Daud, bagaimana orang Israel gitu ya, zaitun semua dijelasin saudara ya. Dan tibalah permintaan itu. Boleh nggak kita berdoa? Sejujurnya saya kepengen berdoa saudara. Cuman karena belajar menaati aturan ya janganlah. Ya nyanyilah, kita cuma nyanyi satu lagu saudara ya. Kami memuji kebesaran-Mu. Setengah suara saja, setengah suara. Saudara ya. Ajaib Tuhan. Setengah suara 39 orang. Jadi satu suara saudara ya. Setelah satu suara ada yang mulai nangis, ada mulai kenceng. Saya udah deg-degan ya, saya nggak berani buka mata ya. Karena di sana ada turis Eropa, saya tahu ada dari Rusia di sebelah sana. Di sebelah sana ada 5 orang lagi nonton, saya diam aja. Tuhan, bisa nggak bungkam mulut jemaat ini Tuhan Yesus gitu ya. Satu mulai nangis, satu mulai teriak, terima lawatan Tuhan. Wah semua mulai nangis. Sampai akhirnya ada nubuatan, tidak hanya bahasa roh, tapi ada nubuatan, perkataan firman, ada janji Tuhan. Rasanya aura tempat itu masih ada gitu rasanya saudara ya. Tapi sayangnya tempat itu cuma menjadi tempat mati kemudian karena cuma perlintasan orang saja. Padahal itu menjadi new journey buat murid-murid Yesus. Jangan sampai kita menjejakkan iman di satu tempat dan kemudian selesai menjadi sejarah tempat itu. Gak ada kehidupan lagi. Puji Tuhan Israel ada kehidupan. Mari kita buat bahwa gereja ini, gereja yang tidak hanya penuh sejarah, tapi journey yang baru selalu ada di tempat ini. Amin. Selalu ada perjalanan yang baru bagi iman kita. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita akan melihat perjalanan baru apa sih yang menarik yang kita perlu pelajari dari ayat yang kita baca atau kisah tentang bagaimana Roh Kudus bekerja di murid-murid Kristus di Kisah Para Rasul. Maka saya melihat ada hal-hal yang menarik yang muncul yang kemudian ditulis oleh seorang namanya Dean Kelly. Pak Dean Kelly dalam bukunya adalah Why Conservative Church Grow. Mengapa gereja-gereja konservatif itu berkembang. Sementara gereja-gereja yang sudah puluhan tahun itu stuck, berhenti, gak maju-maju. Ternyata karena salah satunya adalah pengajarannya. Pengajaran itu persoalan. Bapak Ibu perhatikan bahwa yang membuat mereka bertumbuh, mereka luar biasa. Salah satunya adalah karena pengajarannya. Salah satu pengajaran yang baru yang hari itu ditekankan adalah next. Orang percaya tinggal dalam pengajaran yang benar dan nama Yesus diberitakan. Itu yang penting. Nama Yesus, belum. Masih yang pertama ya. Kita slide-nya sedikit saja. Next, sorry, balikin ya. Di bawahnya ada satu kalimat hilang ya. Hanya orang beriman bisa baca kalau begitu saudara ya. Di bawah sini pengajaran Yesus gitu saudara ya. Pokoknya hanya orang beriman bisa baca Bapak saudara ya, haleluya. Nah ketika kita bicara pengajaran ini menarik. Seluruh perjalanan hidup kita Bapak Ibu sebenarnya tergantung dari pengajaran. Kalau orang tua mengajar engkau hidup kuat, engkau tegas, engkau harus kompetitif, maka Anda akan jadi orang kompetitif. Perjalananmu dipenuhi dengan kompetisi. Tapi kalau orang mengajar, orang di mengajar tentang kelemahan, ketakutan, keraguan yang muncul selalu adalah Anda buat keputusan yang ragu-ragu. Nah murid-murid Yesus dengan 3.000 orang yang baru bertobat mengajar kebenaran luar biasa. Pengajarannya kuat. Kalau Anda perhatikan hari ini karena pandemi ternyata muncul 3 pengajaran utama kepada mereka yang kelompok usia milenial. Satu adalah sekarang ini situasinya adalah no hope. Berikutnya lagi adalah no truth dan no religion. Gak ada harapan, susah. Pengajarannya begitu. Jadi kalau hidup ini susah ya udah cari simple aja, nikmati aja sekarang apa yang ada. No religion, gak ada agama. Agama itu adalah yang saya percaya, bukan yang diajarkan kepada saya. Karena kenapa? YouTube mengajar banyak agama kemudian kepercayaan. Sekarang yang diajar orang adalah no truth, gak ada kebenaran mutlak. Jadi kalau ada yang bilang surga dan neraka, gak ada yang mutlak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus sangat bahaya. Dulu kita mengenal ada teologi kemakmuran. Terus dilawan dengan Asia, Korea khususnya, yaitu teologi kemiskinan. Terus kemudian gak mau kalah lagi, muncullah teologi askese. Orang harus menghasilkan diri dari dunia ini. Macam-macam pengajaran ini. Sehingga dulu kita gak boleh kemana-mana. Bahkan TV pun dianggap sebagai setan. TV, kotak setan itu. Masuk, kalau ketahuan anak sati, masuk bioskop. Hidupnya berhenti kemudian. Padahal di bioskop ada Avengers.
Ada teka-teki tika yang harus kita tonton. Yang ternyata cukup oke lah saudara ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, berapa banyak akhirnya pengajaran itu mempengaruhi. Ada teologi yang kemudian pada berkembang terakhir adalah keselamatan di luar Yesus. Ada keselamatan di luar Yesus. Dan akhirnya membuat orang Kristen bimbang kemudian. Ada lagi jangan bayar perpuluhan. Dan masih ada juga gereja yang gak melakukan. Walaupun saya bahasa Inggris selalu bayar perpuluhan saudara ya. Tapi bukan itu persoalan, tapi juga ada yang mengajar. Padahal janji Tuhan itu Alkitab. Loh Pak itu kan perjanjian lama, kan kita perjanjian baru. Ya itu konteksnya nanti kita debat lah nanti belakang. Ini khotbah saya anggap benar dulu. Kan saya yang khotbah saudara ya. Kalau salah nanti ada kelasnya, ini ada para teologi, para farisi banyak di sini saudara ya bisa menyelesaikan. Yang saya kaget di Kelapa Gading banyak dokter ternyata ya. Deg-degan saya saudara ya. Wah dokternya banyak loh, dokter Cindy, dokter Andri, dokter Herat. Ada calon dokter Ninung, ada dokter James. Kalau saya karburator. Waduh rame di sini MTH. Banyak banget saudara ya. Tinggal satu langkah lagi dokter. Cuman paling kelihatan dari muka kelelahan semua kuliah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus ini pengajaran sudah mulai bermasalah. Kenapa? Akhirnya orang melupakan yang terpenting. Yaitu pasal 4 ayat 12. Kenapa gereja bertumbuh? Harus pasal 4 ayat 12. Bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Dan itu membuat gereja bermasalah kemudian. Karena gereja tidak lagi menceritakan nama Yesus. Sumber pengajaran utama kita. Perhatikan murid-murid ketika bertobat di pasal 2 dan pasal 4 ceritanya sama. Siapa? Yesus diberitakan. Kadang saya masih mendengar ada pembicara yang khotbah motivasinya sebenarnya mencari keuntungan juga. Sedih juga sih kadang-kadang. Khotbahnya dibalut dengan kebutuhan saya perlu uang sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Waktu kita melayani hari ini. Pengajaran utama kita siapa sih sebenarnya? Apakah diri kita atau nama Yesus? Jangan-jangan pandemi ini buat kita malas untuk penginjilan. Padahal murid-murid Yesus waktu terima baptisan Roh Kudus, intinya adalah pasal 4:12 ini. Yesus diberitakan. Setelah Anda ikut doa pencurahan Roh Kudus, keluar. Nama Yesus diberitakan enggak? Kemarin saya dengan keluarga makan saudara ya. Dan di Moi. Terus kemudian ke toilet. Nganterin anak saya ke toilet. Terus dari toilet ada orang keluar. Telinga saya yang cukup tajam ini saudara ya. Mendengar sambil jalan. Iya memang cocok untuk penginjilan, dia itu bagus banget. Banyak orang bertobat, saya kaget. Saudara. Keluar dari kamar mandi itu ya. Orang laki-laki berdua itu ngomong gitu. Maka saya pulang merenung, saya berapa lama ya? Masih sempat menginjil cerita nama Yesus gak kepada orang yang belum percaya? Bahasa roh tiap hari, doa pagi. Jangan salah sebut saudara ya. Jangan salah sebut merek saudara ya. Ya kau oke ya, kau udah diposting tiap hari. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. Tiap pagi doa, tiap kali kita minta urapan Tuhan. Tapi ngomong Yesus gak? Atau yang kita omong cuma kebutuhan rumah kita, perseteruan kita, ketakutan kita, khawatir kita. Perjalanannya cuma itu doang. Anda perhatikan bahwa ternyata yang membuat orang-orang itu bertumbuh karena pengajaran. Dian Kelly membuktikan gereja itu bertumbuh karena kenapa? Firman dan Allah, firman Tuhan dan Yesus itu diberitakan. Makanya gerejanya bertumbuh kemudian. Dan saya percaya kita bisa mencapai hari ini mungkin bisa lebih 1.000 jiwa ada di tempat ini. Walaupun ragu-ragu aminnya saya tahu saudara ya. Kurang beriman saudara ya, haleluya. 1.000 orang bisa di tempat ini. Tapi tetap harus satu nama itu diberitakan. Dari mulai sekolah minggu, dari mulai couples, dari mulai dewasa muda, profesional, dari mulai BTC atau Dash, atau WBI atau lansia, semuanya satu. Yesus mesti diomongin. Tapi jangan-jangan kita bicarakan selalu pengajarannya dalam hidup kita adalah kelemahan kita, takut kita, gagal kita kemarin, situasi yang sulit yang kita alami. Bapak Ibu ketika murid-murid terima Roh Kudus, saya memperhatikan mereka terus ngomong tentang Yesus. Paulus ngomong tentang Yesus, semuanya ngomong tentang Yesus. Yesus yang telah mati, Yesus telah dibangkitkan, Yesus telah naik ke surga. Orang ribut denominasi kita lebih bagus atau tidak, bukan itu persoalannya. Banyak orang diselamatkan apa enggak? Bukankah itu tujuan Roh Kudus dicurahkan? Amin.
Bapak Ibu, waktu kita minta nanti hadirat Tuhan turun menjamah Anda dengan saya, memulihkan kekeringan hati saudara, mengisi relung hati yang kosong. Ingatlah baik-baik, tujuannya adalah pengajaran. Nama Yesus dimuliakan. Nama Yesus ditinggikan Bapak Saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, peristiwa pencurahan Roh Kudus juga menarik karena pengajaran Yesus terjadi. Apa itu? Anda perhatikan khotbah di bukit. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Dan setiap orang yang terima Roh Kudus menjadi pembawa damai. Sehingga Paulus sempat ngomong kata-kata ini. Dimanapun kau berada, sebisa mungkin berdamailah dengan semua orang. Dan Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Karena Yesus adalah Raja Damai. Pengajarannya terjadi. Berbahagialah orang yang berduka cita karena aku. Satu kali saya pernah melihat sebuah video yang saya tidak pernah lupa di India Timur. Satu keluarga karena percaya Tuhan Yesus. Daerahnya bukan percaya Yesus. Menurut saya kalau Anda nggak kuat, memang orang nggak boleh nonton video ini. Tapi video itu dipertontonkan, di-share kemudian. Bagaimana orang itu hidup-hidup satu keluarga. Ditaruh di semacam saluran begitu ya. Ditaruh begitu, cemplungin ke situ. Semua orang satu desa marah. Dan mereka bakar hidup orang ini. Satu keluarga ini. Sementara keluarga itu enggak berontak. Mungkin ada yang seperti menangis, enggak berontak. Tapi ada yang berlutut terus. Sementara api menyala, tangan masih ke atas terus. Saya enggak tahu apakah peristiwanya siapa yang di Stefanus yang dirajam itu dia rasa sakit apa enggak, saya enggak ngerti. Tapi itu orang itu dengan marah gitu ya, dengan bambu yang masih ada daunnya, dia pukul orang lagi sudah kebakar itu, dipukul, dihajar dengan rasa marah. Karena nama Yesus. Beberapa bulan kemudian terjadi rasa ketakutan, atau mungkin beberapa minggu kemudian terjadi rasa ketakutan yang hebat di seluruh desa itu. Sampai kemudian kepala desanya didatengin orang, Pak, kayaknya rasanya haunted ya di desa ini sekarang. Iya ya, setelah kematian mereka, rasanya kita terngiang kata-kata dia. Yesus mengasihimu, Yesus mengasihi, Yesus mengasihi. Dan walaupun orang ini mati syahid meninggal, akhirnya desa itu bertobat. Tapi Yesus diberitakan. Dalam penderitaan kita sehari-hari, dalam pertarungan hidup sehari-hari, masih Yesus gak yang diomongin. Yang disaksikan. Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan waktu terima curahan Roh Kudus, maka jelas mereka menyatakan nama Yesus kepada seluruh bangsa, kepada semua orang. Apa yang kita pelajari? Bahwa ternyata waktu pencurahan Roh Kudus datang, yang pasti harus muncul namanya karunia rohani. Next. Ada karunia rohani yang dinyatakan dalam pelayanan. Hari-hari ini karena pandemi, sepertinya mujizat tertutup. Sepertinya gereja tertutup dengan mujizat. Tapi hari ini saya mengajak saudara di ibadah Pentakosta yang sudah kesekian kalinya, tapi kira-kira tahun ketiga di masa pandemi ini, mari kita minta karunia-karunia dinyatakan. Waktu Anda berdoa melayani, mujizat terjadi. Baru-baru ini saya berjumpa dengan seorang, dalam minggu ini saya berjumpa dengan seorang yang cerita, di tengah pandemi ini, dia semakin menguatkan iman kepada Tuhan dan bersaksi. Kenapa? Awal pandemi, drop, turun semuanya. Dia punya hampir 20 toko, tutup. Cuma ada 8 atau 4 yang berjalan. Situasinya susah, sulit. Tapi satu kali dia pernah ngomong, bingung saudara, karena beras dan gas 5 bulan gak habis-habis. Itu persis kayak cerita wanita di Sarfat. 5 bulan, setahu saya kalau beras oke lah ya, ada dayang-dayang atau bidadari turun dari langit bisa kasih lah itu saudara ya. Tapi kalau gas bidadari belum bisa, teknologinya belum ada. Tapi itu gas bisa 5 bulan bertahan. Saya pakai gas ya selama-lamanya paling kalau nggak masak ya 2 bulan. Tapi ini kan karena di ibu rumah tangga pasti masak tiap hari. 5 bulan gak habis. Habis gara-gara suaminya ngomong gini, kok kita 5 bulan gak habis, besoknya mati langsung. Lain kali kalau ada mujizat kayak itu jangan nanya lagi, terusin aja. Sekali ada nanya langsung mati, langsung berhenti gasnya. Istrinya jengkel, lu sih pakai nanya-nanya kenapa 5 bulan ini kok kita gak ganti-ganti gasnya ya. Gara-gara nanya mati gasnya besoknya. Bapak Ibu, saya berdoa waktu Anda minta lawatan Tuhan. Tidak hanya karunia bahasa roh.
tidak hanya baptisan Roh Kudus, tidak hanya karunia tentang menafsirkan bahasa roh, tidak hanya tentang karunia iman, tapi ada karunia mujizat yang muncul di pekerjaan saudara, di situasi hidup saudara. Karena waktu Roh Kudus dicurahkan, yang menarik semua orang adalah ketika ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Perhatikan ketika Kisah para Rasul pasal 4, 31, 32. Dan kemudian Kisah para Rasul 5 ayat 12 di sana rasul-rasul melakukan tanda dan mujizat. Mungkin Anda ngomong, saya ini bukan pelayan, bukan pendeta, bukan apa-apa. Tapi Anda dengan saya sama posisinya ketika Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja mengerjakan mujizat, tanda-tanda heran buat saudara dengan saya. Amin. Dia bisa mengerjakan tepat pada waktunya. Waktu mempersiapkan ini saya ingat betul saudara ya, satu kali saya membawa mobil dari sini ke Semarang. Untuk keperluan almarhum mertua saya laki yang sedang sakit. Supaya kalau misalkan Nana datang, itu bisa drive saudara ya. Bawa ke rumah sakit pulang pergi. Pakai Matic lah, tapi ini mobil lama sekali. Nah terus kemudian di tengah perjalanan saudara ya, di tengah perjalanan saya itu keinget satu anak Ambarawa yang dekat dengan saya, dengan Nana juga, namanya Hari. Kira-kira jam 8:30 atau jam 8 malam saudara ya, saya sengaja agak mengganggu dia saudara ya, mengganggu dia. Karena kalau daerah Jawa Tengah, Ambarawa, Salatiga, itu jam-jam 7, jam 8 itu sudah sepi sekali kesannya. Kalau kita kan jam 8 kayak baru masuk mall. Jam 10 baru keluar saudara ya, Uniqlo baru mau tutup saudara ya, jadi kita masih aman. Kalau di sana itu jam 7 udah kayak sepi gitu saudara ya, jam 8 tuh sepi. Jadi saya ganggu pasti dia mau tidur. Har, lagi ngapain? Udah mau tidur ya? Oh enggak kak, gimana? Saya bilang gini, lagi hujan deras ya di Salatiga. Dia kaget saudara ya, kok tahu sih hujan deras? Ya Roh Kudus yang bicara, padahal saya lagi di Salatiga saudara ya. Terus kemudian saya bercanda akhirnya, kamu lagi di mana? Kak, sebenarnya aku tuh lagi kehujanan ini kak di pinggir jalan, bingung karena terus banget di Salatiga. Terus kamu mau kemana? Aku mau pulang ke arah sini. Dan Anda tahu, dalam kira-kira 5 detik saya udah nyampe di situ. Saya bilang, loh sejujurnya saya mau ke tempat kamu memang. Loh tahu nggak, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bantu kami supaya gak kehujanan. Kirim orang Tuhan untuk ngantar kami pulang. Saya dari Jakarta diutus pulang gak saudara? Doanya kurang ajar tuh saudara. Minta driver dari Jakarta. Mahal banget itu. Udah gitu kan ganti ongkos bensin dan tolnya saudara. Tapi tinggal 5 detik saya nyampe ke tempat dia. Loh kak, tapi kan kamu bercanda. Saya juga kaget kamu waktu cerita bahwa saya berdoa. Baru aja saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kirim orang untuk antar kami pulang. Karena kalau dari sini kehujanan dia sakit. Berdua. Anda lihat cara Tuhan bekerja luar biasa. Mengkomunikasikan orang. From Jakarta to Salatiga. Tepat waktu loh saudara, tepat waktu. Saya percaya Anda punya pengalaman menarik. Ketika Roh Kudus dicurahkan, karunia muncul, imanmu bertumbuh. Orang melihat perubahan. Gereja juga berubah. Karena kita bergerak dalam karunia kita dalam mujizat. Orang akan datang berduyun-duyun. Karena kenapa? Nama Yesus ditinggikan. Waktu dia semakin ditinggikan, dia bekerja dengan cara ajaib. Orang terima lawatan. Menarik semua orang. Amin. Bapak Ibu, apakah mujizat mulai meninggalkan rumah Tuhan? Atau meninggalkan bait Allah dalam diri kita? Waktu Roh Kudus bekerja, harusnya mujizat tetap terjadi. Amin. Di tengah pandemi inilah saya melihat mujizat tetap terjadi. Walaupun sedikit, gak terlihat banyak. Ada teman yang berdoa, proyeknya bisa tembus. Padahal gak pernah mimpi dengan proyek itu. Di tengah pandemi ini. Membuat dia imannya makin bertumbuh. Ada orang di tengah pandemi ini, ada sakit, benjolan. 2-3 kali datang ke dokter. Terakhir mau dioperasi, benjolannya malah hilang. Di tengah pandemi ini. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus waktu Roh Kudus dicurahkan, percayalah sumber kekayaan kerajaan surga, sumber kemampuan surga turun buat saudara dengan saya. Cuman persoalannya kadang kita gak berani melangkah dengan iman. Kita gak berani berjalan untuk melakukan karunia-karunia itu. Apakah Petrus punya manual book? Gak punya juga. Pada waktu ada orang miskin 40 tahun sedang lumpuh di situ, yang menjadi perdebatan hari itu di pasal yang keempat. Kemudian dikatakan begini, Mas perak gak ada padaku. Tapi dalam nama Yesus. Ada manual book gak? Gak ada. Harus ngomong begini, gak ada.
Tapi kalau Roh Kudus turun, Yohanes pasal 14:6, dia akan menuntun engkau dalam segala kebenaran. Pertanyaan terbesar saya, apakah Roh Kudus masih menuntun Anda dengan saya? Membuat kita punya langkah iman untuk berani, untuk menyatakan karunia-karunia muncul, untuk menyatakan kasih dan karunia Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ada orang yang satu kali karena terpuruknya ekonomi, saudara ya, anaknya masih kecil. Anaknya bilang gini, Mi, mau diganti tasnya. Tapi keuangan gak ada. Dia lihat sebuah tas yang ini cocok buat anak saya. Tasnya model tas tarik itu saudara ya. Karena barangnya katanya satu rumah dibawa di tas itu. Gimana caranya ini dari tas ajaib, saudara, tas Doraemon saudara ya, bisa masuk semuanya begitu. Nangis saudara ya, harganya cuma 300.000 katanya. Gak mahal sebenarnya, tapi dia gak punya duit. Dia nangis, Tuhan, tas yang seperti itu cocok buat anak saya. Anda tahu kalau Roh Kudus bekerja, waktu dia sedang sedih, nangis gitu, tiba-tiba ada telepon dari sahabatnya, sahabat pendoanya. Kamu ngomong apa sama Tuhan? Dia seperti kayak agak sedikit ngeluh, Tuhan. Bukan ngeluh kayak gimana ya, Tuhan kamu ngerti gak sih saya lagi menderita? Kira-kira mempertanyakan begitu saudara ya. Lagi ngomong begitu, temannya telepon. Kamu barusan ngomong apa sama Tuhan? Loh kan kaget saudara ya. Temannya taunya apa ini, kok ngomong kayak begitu? Ini Tuhan ngomong sesuatu buat aku, beliin tas, kesel aku. Sebenarnya aku sudah janji sama Tuhan, kalau aku dapat kangtau yang itu, aku mau beliin memang. Cuman aku kelupaan udah seminggu lewat, Tuhan ngomong hari ini. Tuh, dia ngomel tuh katanya, dia kaget saudara ya. Lu ngomong apa sama Tuhan? Ya udah gue kirim barangnya. Dan tas yang diberi, itu persis seperti yang diharapkan. Bapak Ibu, jangan karena pandemi ini, buat Anda tidak percaya lagi dengan mujizat. Jangan karena pandemi situasi sulit, keadaan kita yang sulit, kita lupa bahwa Roh Kudus dicurahkan, salah satunya adalah karunia-karunia baru dinyatakan. Amin. Ada karunia Allah yang turun. Saya pun menyadari hidup hanya karena kasih karunia. Hidup karena pertolongan Tuhan. Saat mesti butuh bayar ini itu, ya ada aja Tuhan tolong. Tepat waktu, semuanya tepat, gak kelebihan, tapi cukup. Saya mengajak Bapak Saudara hari ini kalau minta Roh dicurahkan, melangkahlah dengan mujizat yang Tuhan sediakan. Amin. Tapi yang terakhir Bapak Saudara yang menarik buat saya adalah ternyata murid-murid Yesus itu tidak cuma pengajarannya kuat, karunia hebat, tapi yang paling hebat di pasal yang keempat kemudian, atau pasal kedua ayat 40-an adalah mereka itu disukai semua orang. Apa itu berarti? Karakternya dipulihkan. Dari seorang yang pengecut, melarikan diri, ketakutan, hidup semaunya sendiri. Menjadi karakternya dipulihkan luar biasa. Dilawat oleh Tuhan. Sehingga cara mereka hidup disukai orang. Peduli sama orang, perhatian sama orang. Kita mengucap syukur di awal pandemi, tempat ini penuh dengan kepedulian. Saling telepon, saling berkabar, wah itu luar biasa. Tapi jangan berhenti karena pandeminya udah selesai. Kalau hari ini kita minta Roh Kudus dicurahkan, mari gaya hidup kita gaya hidup yang disukai semua orang. Bukan untuk menyenangkan semua orang, tentu bukan. Karena Anda dengan saya tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Tapi cara hidup kita, karakter kita dipulihkan. Murid-murid Yesus Anda perhatikan, mereka mulai di pasal yang kelima, keenam, ketujuh Anda perhatikan, mulai memperhatikan janda, mereka perhatikan orang miskin, diatur. Betul-betul diatur. Sehingga muncullah cara hidup komunion yang kemudian dipakai oleh komuni bersama-sama. Cara hidup semuanya sama. Diperhatikan jual miliknya, barang-barang dikasih ke rumah Tuhan atau ke hamba Tuhan atau ke pelayan itu yang dipercaya dibagi. Enggak lagi lihat kasta. Dalam tradisi Yunani, Ibrani dan Romawi selalu ada kasta. Kasta terendah adalah budak. Pekerja kasar, enggak perlu diperhatikan. Ngomong apapun enggak dipeduliin. Tapi hari itu, Anda ingat cerita Onesimus? Budak yang tetap anggaplah sebagai, loh aku yang jadi tebusannya. Saudara di dalam Tuhan. Wow. Cara hidupnya baru. Jangan sampai kita di pekerjaan kita, di cara dagang kita, di cara hidup kita, ternyata tidak disukai semua orang. Karakter harus baru. Murid-murid Yesus mengalami pemulihan karakter yang luar biasa. Beberapa kali ini saya memperhatikan sebuah video yang menarik buat saya. Yang kemudian saya juga sekarang mulai coba lihat-lihat saudara, bener gak kejadian gitu ya. Ada orang di pasar, ini pasar umum saudara ya.
Begitu ada ibu-ibu milih ini, oke dimasukin, yang bagus dipindah, diambil yang jelek, taruhin ke plastiknya, tapi ditaruhnya sudah di timbangan. Pulang-pulang orang itu dapat yang jelek. Ada orang yang, ya itu biasalah, kalau ganti timbangannya berapa, ada juga yang jahat kayak begitu. Ada lagi yang lebih jahat ketika milihin gitu ya, dia tunjukin yang bagus tapi di bawah diambil lagi yang jelek, taruh lagi. Jadi udah disiapin yang jeleknya, taruh supaya laku. Waduh. Ternyata hidup orang karena supaya dapat untung sejahat itu ya. Padahal kan orang bayar juga beli itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, orang-orang muda karakter kita dipulihkan. Dan Anda pasti tahu apa itu karakter. Bukan cuma 1-2 hari kan, itu perlu bertahun-tahun dipulihkan. Tapi saya percaya Roh Kudus bisa memulihkan seketika itu juga. Tapi setelah itu berubah atau tidak kita yang melakukan. Satu kali ada seorang suami yang sangat kolerik sekali. Sangat disiplin, sangat keras dengan keluarganya. Sampai untuk menyayang anaknya, peluk anaknya gak bisa. Pada saat ibadah semacam ini, dia merasa kekeringan rohani yang luar biasa. Dia minta Tuhan lawat saya. Tuhan pulihkan saya. Hari itu dijamah Tuhan luar biasa. Yang mengagetkan kata istrinya kesaksiannya. Belum pernah suami saya ngomong I love you. Belum pernah suami saya peluk anak saya. Tapi hari itu waktu lawatan Tuhan turun, dia pulang nangis peluk anak dan minta ampun kepada kami. Kita udah kaget, kita udah benci, gak mau bergaul. Kami jatuh hati melihat suami kami berubah. Melihat papanya anak-anak berubah. Dari yang keras. Karena perusahaannya berhasil, perusahaan besar saudara ya. Maka kan perlu otoritas ya, tapi ketegasan yang sangat kuat begitu. Sampai akhirnya sama anaknya pun terlalu tegas. Sama istrinya juga tegas. Sangat kaku jadinya. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, karakter bisa dipulihkan. Amin. Karakter orang bisa dipulihkan. Murid-murid Yesus, mereka disukai semua orang. Hari ini Bapak Saudara, Anda perhatikan mereka peduli. Mereka mau hidup bersama. Menganggap yang lain utama. Dan itu yang paling susah sebenarnya. Menganggap yang lain lebih utama, lebih penting. Sementara ya kita namanya manusia sebenarnya, pengennya adalah urusan kita dulu. Kita dulu yang pertama. Bahkan kan teorinya bilang begini, waktu Anda lihat foto bersama-sama, ya dilihat dulu pasti foto kita. Enggak mungkin fotonya Om Victor, saya lihat dulu, ngapain foto Om Victor saudara ya? Ya foto keluarga saya ada apa enggak di situ? Itu udah pasti banget. Egoisnya kita. Tapi waktu Anda di dalam Kristus, Paulus mengingatkan kita Filipi, yang lain lebih utama. Menganggap yang lain lebih didahulukan kepentingannya. Saya percaya para pelayan waktu Anda melayani bukan karena tugas. Karena Anda sedang menganggap jemaat lebih utama dari hidup saudara. Amin. Waktu kita melayani, jadi guru, menganggap anak-anak jauh lebih penting dari hidup kita. Lebih utama. Waktu teman-teman di Dash atau di Teens, kok jadi pengurus capek lah ngurus, masih harus sekolah, masih harus pekerjaan diurus. Tapi waktu engkau melayani, waktu Roh Kudus bekerja atas hidupmu, engkau sedang menganggap yang lain jauh lebih utama. Hari ini saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara, waktu Anda minta hari ini datang, apa yang Anda minta? Roh Kudus, oke. Waktu Roh Kudus dicurahkan, siapa yang kau beritakan dalam seluruh hidup saudara? Waktu Roh Kudus dicurahkan, karunia-Nya terjadi tidak? Mujizat turun, karena pasti terjadi. Dan itu yang membuat perbedaan di antara gereja-gereja yang berkembang, gereja yang maju atau tidak. Yang kemudian ditulis oleh Christian Schwartz dalam 8 pilar atau 8 apa namanya ya. Dia pakai istilahnya sih ember ya, ember ada 8 begini. 8 balok atau apa begitu. Yang membuat bertumbuh, salah satunya adalah karunia-karunia dinyatakan. Pujian penyembahan yang berkuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi gereja itu penuh dengan kuasa. Tapi kalau nggak ada kepedulian, nggak ada karakter yang baik juga bermasalah. Karena bagaimanapun, orang akan melihat sikap hidup Anda dengan saya, menjadi kesaksian. Amin. Hari ini di mana Anda berada ditambahkan Tuhan, coba cek lagi, PKK, pengajarannya benar atau tidak, karunia-Nya muncul atau tidak, berkembang tidak, dan karakternya harus dipulihkan. PKK, ibu rumah tangga, mak-mak harus ingat saudara ya. Saya mengajak setiap saudara hari ini,
Ayo menjadi pribadi-pribadi yang cara hidup kita diubahkan oleh Roh Kudus. Saya berterima kasih, salah satu yang mengajar saya adalah Devon. Selain ada Tasya di sini, atau JJ saudara ya. Mengajar menjadi hati seorang ayah. Mudah enggak? Enggak mudah juga. Waktu saya berantem tingkat tinggi dengan Devon. Ya ini Tasya pernah tahu, Nana pernah tahu, sampai adiknya nangis-nangis ya. Masuk ke kamar. Aku pengen kalian normal lagi sambil nangis saudara ya. Aku pengen stop it gitu ya. Aku pengen kalian normal gitu ya. Lagi emosi bilang normal gitu ya. Kukunya emosi, saya emosi saudara ya. Waktu berdoa, Roh Kudus ngomong, gak bisa, kamu harus tetap mengampuni anakmu. Kau harus mengasihi anakmu, karena dia anakmu masalahnya. Kalau anak tetangga ya gak apa-apa lah. Ini masalah anakmu sendiri, yang ngajar siapa? Ya kamu harusnya. Dan saya belajar, karakter saya dibentuk oleh anak-anak saya. Tuhan ia bekerja, Roh Kudus bekerja di setiap rumah. Mengubahkan karakter kita, cara pandangan kita dengan orang lain, kepedulian kita. Sejak hari itu saya mengucap syukur hubungan saya dengan anak saya terjadi hubungan bilateral yang cukup baik saudara ya. Gak ada kekerasan domestik saudara ya. Gak ada bom dan gak ada C4 yang terjadi, gak ada saudara ya. Puji Tuhan semua baik-baik saja, kemudian dia jadi lebih bertanggung jawab, saya juga gak terlalu banyak ngomel. Oh puji Tuhan, bukankah itu situasi yang baik yang kita harus lakukan. Ada Tasya yang peduli juga sama Devon, ada adiknya yang jadi peniru kedua mereka ini, puji Tuhan saudara ya. Yang paling kecil selalu niru dua-duanya. Lagunya juga ikut-ikutan begitu ya, gayanya juga ikut-ikutan. Kalau kakak-kakaknya bawa tamu, dia pengen juga bawa tamu. Cuman saya bilang, tamumu siapa nanti mau bawa sini. Bikin berantakan aja nanti sama kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus tetap akan bekerja tidak hanya dalam suasana ibadah ini. Tapi dia harus bekerja di rumah saudara. Di tempat Anda bekerja. Apa itu? Karunia-Nya terjadi, mujizat yang terjadi. Tapi juga karakter Anda dipulihkan. Sehingga disukai semua orang. Amin. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik buat kami Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau bekerja dengan cara ajaib yang tidak pernah kami mengerti. Tetapi kami buka hati kami. Ketika Tuhan berbicara atas kami, Tuhan bekerja dalam hidup kami. Ini yang kami tahu. Kemenangan, pertolongan, pemulihan pasti terjadi atas kehidupan kami. Hari ini ya Roh Kudus, mari bekerja dengan cara ajaib. Kerjakan rancangan bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu terima lawatan baru. Segarkan kami Tuhan yang datang bekerja, yang berusaha, kami yang di rumah mengerjakan tugas rumah kami Tuhan. Dan mungkin kami yang sedang membuka tempat-tempat pelayanan baru atau tempat usaha baru. Kami ditempatkan di posisi-posisi tertentu. Hari ini Tuhan juga menolong kami. Situasi yang baru dalam hidup kami Tuhan juga menolong kami. Supaya kami tetap bertahan, kami kuat dan melihat karunia-karunia dicurahkan atas kehidupan kami. Karakter kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kami percaya Engkau yang datang memberikan kemenangan bagi kami. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu kami bersekutu dengan Engkau. Mari Allah Roh Kudus Engkau yang melawat menjamah kami. Haleluya. Haleluya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan
sama hati kami dengan urapanmu. Yes, haleluya. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di Mari sekali lagi, hadirat. kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Allah Roh Jamah hati dengan urapanmu. kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh Allah Roh Kudus, Kau yang bekerja dengan cara yang ajaib. Haleluya. Oh haleluya. Bahwa kami menyembah Engkau Tuhan. Para pemusik menyembah Engkau, para pemuji menyembah Engkau, teman-teman operator semua umat Tuhan, kami menyembah Engkau ya Bapa. Oh rekalara wasyakalara, oh rere Bapa kalara, ikalara bata karabashi. Haleluya, haleluya Yesus. Kau yang ajaib, Kau yang ajaib, layak disembah. Ikalara wasyakalara, mari curahkan urapan bagi kami Bapa. Curahkan lawatan baru atas hidup kami. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, mari sama kekeringan kami Tuhan. Sama kekeringan kami Bapa. Mari kami rindu Tuhan Kau melawat setiap kami. Malam ini Tuhan, biar kami pulang dalam kekuatan Tuhan, pulang dalam lawatan Allah, pulang menikmati kemenangan dari malam ini. Mari Kau lawat setiap kami Tuhan, Kau lawat setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, lawat kami Tuhan. Lawat hidup kami Tuhan. Kau yang melawat rumah kami. Kau berikan kesembuhan, Kau berikan mujizat, Kau berikan kemenangan. Tak pernah sendiri, selalu disertai. Oh, unalara patakarara be, singelara lara batuku baba. Unalara toki kalara bara. Oh, rendahkan ayah rakoloro. Sisa, dukalara batuku robasyaka baba. Roh Kudus Kau menjamah setiap kami. Roh Kudus Kau menjamah setiap kami. Mari Tuhan jamah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh Kau yang melawat kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau lawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan lawat setiap kami malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan lawat kami dalam nama Tuhan Yesus. Satu kali ketika saya ada di sebuah gereja di Tangerang Bapak Saudara. Kami menyembah Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Dan saya tidak tahu apa yang saya katakan, tapi saya tahu pesan Tuhan sedang turunkan buat jemaat Tuhan. Dan ada satu dua orang yang menangkap pesan itu dan mengimaninya. Kira-kira tahun berikutnya, orang ini datang kepada saya dengan dua orang anak kecil, kembar laki dengan perempuan. Dan dia menunjukkan, Pastor thank you buat doamu waktu itu. Dan saya bingung saudara ya. Saya sedang berdoa Pak, ingat gak bahwa engkau hari itu mengatakan ada orang di tempat ini yang rindu punya seorang anak. Yang kandungannya pengen diberkati oleh Tuhan. Dan saya mengimani itu buat saya. Dan Anda lihat tahun ini, sudah lewat 1 tahun lebih. Dan Tuhan berikan anak kembar, laki dengan perempuan.
Satu kali kami pelayanan ke Bali Bapak Ibu. Dan melihat lawatan Tuhan, ada awan kemuliaan Tuhan turun di gereja itu. Tiba-tiba awan itu keluar dari gereja, mulai menyeberang ke tetangga kiri, kanan, seberang gereja, terus utara, timur, barat. Awan itu bergerak, awan itu bergerak. Kira-kira 6 bulan berikutnya, ini gereja masih merintis. Kami dengan tim dari Sati datang melayani, mengajak jemaat menyembah Tuhan. Kami masih juga baru, menyembah memuliakan nama Tuhan. Tetapi hari itu, awan kemuliaan Tuhan itu bergerak dengan cara ajaib. Selama 6 bulan, banyak orang mulai bertanya-tanya siapa Yesus. Selama 6 bulan orang rindu mendengar nama Yesus. Dan ada penuah yang terjadi di sana. Sampai hari ini, ada hamba-hamba Tuhan di tengah pandemi ini, malah buka cabang 35 gereja baru. Di tempat-tempat yang susah, di tempat-tempat yang sulit, di tengah pandemi ini, nama Yesus tetap diberitakan. Dan saya pernah bertanya pada beliau, apa yang menggerakkan pastor? Apakah donaturmu besar? Gerejamu besar? Saya khotbah bertahun-tahun di gereja ini dan tidak punya gedung yang besar. Tapi selama 2 tahun pandemi, mereka membuka cabang, 35 cabang. Saya berpikir ada donatur besar, ada perusahaan besar yang datang. Beliau berkata, Tuhan jadi donatur kami. Tiap kali buka cabang, saya cuma mau tuntunan Tuhan. Saya cuma mau tuntunan Tuhan. Saya mau tuntunan Tuhan. Satu kali kami ada berada di kota yang sama, di Jawa Tengah. Saya dengan tim doa keliling, sambil jalan pagi, sambil memperkatakan perkataan iman buat kota itu. Lawatan Tuhan turun. Setelah doa pagi, Zoom, kami pergi jalan. Kami sempat sarapan, terus jalan lagi ke hotel. 1 jam lamanya. Tapi hamba Tuhan ini sendirian, 3 jam dia berdoa. Nangis. Dia cerita ke saya, nangis. Di tempat ini ada jiwa-jiwa. Di tempat ini ada jiwa-jiwa. Nama Yesus harus diberitakan. Sejak itu saya menyadari tidak salah kalau Tuhan taruhkan perkara besar atas hidup beliau. Karena menangis meminta Tuhan hadir. Minta Tuhan lawatan Tuhan turun. Kemuliaan Tuhan hadir. Tuhan dinyatakan. Apakah masih hal yang sama turun bagi setiap kita di tempat ini? Para pelayan. Umat Tuhan. Atau kita mulai lelah dengan pelayanan. Kita mulai kering dengan keadaan kita. Kita mulai berhenti. Kita bahkan tidak mau lagi bermimpi apa yang Tuhan mau. Tapi hari ini ada anak-anak yang akan datang ke tempat ini dilayani. Akan ada remaja yang perlu dilawat Tuhan. Karena mereka perlu gambar diri yang sempurna. Ada anak-anak muda yang karena keluarganya ditinggalkan, sendirian, dibully, ketakutan, khawatir. Dan perlu gereja, perlu umat Tuhan yang menyelamatkan. Perlu suami istri yang perlu dilawat oleh Tuhan. Tidak hanya karena pengajaran, tapi mereka merasakan hadirat Tuhan menjamah memulihkan rumah tangga mereka. Apakah Anda siap untuk berdoa? Apakah Anda siap meminta hadirat Tuhan turun bagi gereja? Atau itu bukan urusan saya sudah lelah dengan hidup saya. Hari ini, mari minta Roh Kudus hadir menjamah kita. Roh Kudus melawat setiap kita hari ini. Mungkin kau merasa ditinggalkan, kau merasa gagal, kau merasa sendiri, kau merasa gak ada yang peduli, gak ada yang perhatiin saya. Di tengah tertawa saya menangis sebenarnya. Tapi hari ini mari Roh Kudus minta hadir. Waktu murid-murid dipertanyakan kehidupan mereka, mereka minta Roh Kudus curahkan, Roh Kudus curahkan, Roh Kudus curahkan, Roh Kudus curahkan. Saya tidak tahu bagaimana mereka berdoa, apa yang mereka katakan, tetapi Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus turun, mengambil kehidupan mereka. Roh Kudus mengambil keinginan mereka. Roh Kudus mengambil motivasi mereka. Dan mereka berani menyampaikan nama Yesus. Bahkan imam-imam, orang-orang pemimpin mulai goyah pemikiran mereka. Karena mereka tidak bisa menjawab, ada orang, ada mujizat terjadi. Ada orang lumpuh yang bisa berjalan. Hari ini gereja ini, setiap kita perlu mujizat. Mari Tuhan hadir, Tuhan jamah setiap kali. Come Holy Spirit. And more of you.
tali buka hatimu. Tuhan, rawat setiap kami. Rawat setiap kami Bapa. Rawat hidup kami. Saya sedang melihat ada satu pisau yang sedang mengiris, terus menyayat dengan luar biasa, tipis, menyakitkan. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh hatimu, tapi kamu terluka, kau seperti disayat, kau sudah merasa gak tenang lagi dengan hidupmu, kau merasa kalah, kau merasa hancur. Tapi dengar baik-baik, alat penampi sudah di bawahnya dan menampi setiap orang. Waktunya tiba, waktunya tiba. Hari ini saya berdoa Anda menjadi orang-orang yang tidak mudah disayat oleh keadaan apapun. Hatimu tidak mudah terluka karena dibalut oleh darah Tuhan Yesus. Karena pelayananmu dibalut oleh darah Kristus. Sehingga kau menyadari semua milik Tuhan, untuk Tuhan, oleh Dia. Kurabasyaka malaralalarabalarar. Ulararabatu kuruhashiki papapatakalararabatu. Delararabatu kumayarahashiki malararabu. Delaratuku nahara atakalararabalarar. Dorihiralarabata mabababay. Kunalarararabar kural keshiki patokolororor. Dolerihirabapapapatakalararabalarar. Saya melihat ada seorang yang sedang dititiam, seperti di ujung jalan yang susah sekali. Engkau rasanya tidak sanggup untuk berjalan kembali. Tapi dengar baik-baik, ada Tuhan yang menuntun engkau, tangannya menuju kepada hidupmu. Dan Dia berkata, datang kepadaku, aku pegang tanganmu, aku menuntun engkau. Dan kau akan melihat jalan baru yang aku sediakan bagi hidupmu.
Mari menyembah Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Engkau dulu punya pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan. Jangan sampai pengalaman itu mati. Engkau yang mungkin belum punya pengalaman-pengalaman rohani. Ini waktunya masuk lebih dalam lagi. Menikmati mujizat, menikmati lawatan, menikmati janji Tuhan. Dan lebih dari itu terima lawatan yang baru atas kita. Yang kering Tuhan, Tuhan jamah kembali. Yang kering Tuhan jamah kembali. Jamah kembali panggilan pelayanan, semangat hidupnya, rumah tangganya dipulihkan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing how great. Yeah. Is our God. Name above all names. Name of Jesus. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great. Amen. Yeah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Once again, sing it. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing how great is our yang kami lihat kemuliaan Tuhan. And all we see how great is our God. Hallelujah. Yang selalu kita lihat adalah kebesaran Tuhan. Yang selalu kita lihat keperkasaannya. Yang selalu kita lihat dia sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Kalau malam hari ini kau merasa kering, hari ini kau perlu Tuhan Yesus. Apapun keadaanmu, apapun kebutuhanmu, engkau yang perlu Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar dia melawat hidupmu, dia menjamah engkau, dia memulihkan hidupmu. Memberikan jalan-jalan dari yang muda sampai yang lanjut usia, dari yang single maupun couples. Dari rumah tangga, engkau yang perlu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, percaya.
Dia menolong hidupmu dalam pekerjaan. Dia menolong rumah tanggamu. Dia menolong pelayananmu. Dia menolong perjalananmu. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini Tuhan. Siapapun kami yang mengangkat tangan. Mari Tuhan yang melawat kami. Mari Tuhan menjamah hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Tidak ada satupun kesempatan untuk kami tanpa Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami sendirian Tuhan. Kami gak bisa sendirian. Karena kami gak tahu hari esok. Kami gak tahu cara menangani persoalan kami. Kami gak tahu bagaimana dipulihkan dengan sahabat, dengan keluarga, dengan pasangan kami. Tapi hari ini kami perlu Engkau Tuhan. Mungkin kami dibiarkan sendirian. Mungkin kami bahkan tergeletak gak ada orang peduli. Tapi hari ini Tuhan kami perlu Engkau ya Bapak. Kami perlu Engkau Tuhan. Buat apapun yang kami lakukan kami perlu Engkau Tuhan. Ketika kami tidak bisa mengampuni, ketika kami tidak bisa melupakan, ketika kami tidak bisa melepaskan kesulitan hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Engkau melawat kami. Menjamah setiap tangan-tangan yang terangkat kami perlu Engkau Tuhan. Mari Engkau lawat hidup kami. Mari Engkau jamah kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan. Sudah berpuluh-puluh tahun lawatan Tuhan terjadi. Mujizat terjadi di gereja ini Tuhan. Kami percaya waktu yang sama. Terjadi waktu kami datang menyembah Engkau. Mencari wajah-Mu. Engkau memberikan kemenangan. Kesembuhan terjadi bagi setiap kami ya Bapak. Mari Engkau melawat hidup kami Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan lawat kami. Kami dengan kekurangan keuangan kami Tuhan. Perkenanan-Mu turun bagi kami. Curahkan berkat-berkat atas rumah kami ya Bapak. Kurabatakan ya rasyeke balarabatuku kata atara. Rakata hiseke balarabatuku balarabatuku. Kalau egois kami, harga dari kami harus dihancurkan. Supaya kami bisa mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kerjakan malam ini buat kami ya Bapak. Kerjakan buat kami malam ini. Mari Tuhan lawat setiap kami. Tuhan lawat. Kami mengangkat tangan kami. Kami berserah kepada Tuhan. Supaya yang turun tangan atas hidup kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini, malam di mana Tuhan bekerja dengan cara ajaib. Malam di mana Tuhan melawat, mengerjakan terbaik bagi hidup saudara. Malam ini kau yang perlu, kau yang belum pernah terima baptisan Roh Kudus. Kau yang rindu saya mau. Atau kau yang mengalami kering, kau merasa Tuhan aku perlu Engkau. Aku sungguh-sungguh perlu Engkau Tuhan. Jalanku buta Tuhan. Aku tidak tahu mesti pergi kemana. Tapi hari ini kau yang perlu Tuhan sebelum kau maju ke depan. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara. Kau buka hati, terima lawatan Tuhan. Percaya kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang peduli. Tuhan yang menopang setiap kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi bagi saudara yang perlu Tuhan Yesus, perlu seseorang berdoa buat Engkau. Kau yang rindu terima baptisan Roh Kudus, mari maju ke depan. Kau tak perlu lihat kiri kanan. Tapi kalau kau mau, aku mau terima lawatan. Aku terima samahan Tuhan. Aku mau terima kekuatan yang baru. Mari maju ke depan. Mari biar ada seseorang berdoa buat saudara. Ada hamba-hamba Tuhan berdoa buat hidupmu. Lawatan Tuhan. Kalau masih ada yang lain, mari segera maju ke depan. Mari minta Tuhan sama saya. Tuhan sama saya. Aku perlu Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada bagi saudara yang perlu bantuan doa, yang perlu seseorang berdoa hidupmu, mari segera maju ke depan. Mari minta lawatan Tuhan, minta jamahan Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi berdoa bagi saudara. Ada hamba Tuhan yang berdoa buat saudara. Kau akan terima
kekuatan yang baru. Terima anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi terakhir kali. Oleh di antara Engkau yang perlu. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu lawatan baru. Aku perlu baptisan Roh Kudus. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Minta Tuhan sama. Tuhan sama. Aku punya Tuhan yang besar. Mari Tuhan lawat, Tuhan sama hidup kami Tuhan. Tuhan sama hati kami Bapa. Mungkin kami yang malu, kami yang sungkan, kami yang gak enak hati. Dimanapun berdiri, Tuhan lawat dengan cara yang sama. Tuhan lawat dengan cara yang sama. Mujizat terjadi, mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya dengan iman. Percaya. Hari ini Tuhan waktu kami berdoa, hamba-hamba Tuhan berdoa. Urapi tangan kami Tuhan. Urapi hati dan motivasi kami Tuhan. Sehingga yang diperkatakan tuntunan Tuhan bagi umatmu, bagi mereka yang butuhkan. Lawatan turun, mujizat terjadi, pertolongan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari hamba Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Mari hamba Tuhan, ada Pak Winardi, Pastor Winardi, hamba Tuhan yang lain, mari sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan darimu Tuhan. Kami terima pemulihan darimu. Kami terima lawatan darimu Tuhan Yesus. Kami terima kemenangan. Kuasa-Mu yang mengubahkan, kuasa-Mu yang memulihkan Tuhan. Haleluya. Yesus, padamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan ku
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus kami berseru, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Langsung berkuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah namamu Tuhan, namamu yang terbesar Tuhan. Haleluya. Waktu kita sedang menaikkan pujian kita, saya melihat ada jembatan yang Tuhan bangun. Dan Tuhan minta setiap orang melewatinya. Setiap orang berpindah. Ketika engkau terima lawatan baru, ketika engkau dalam Kristus engkau berpindah. Dari gelap kepada terang. Dari cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang mengasihi dunia, berpindah kepada kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Biar malam hari ini Bapak Ibu, setiap rumah tangga dipulihkan. Setiap keluarga, anak-anak menikmati masa depan. Setiap orang-orang muda, engkau hidup dalam pengharapan. Dalam pengharapan, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam iman kepada Kristus Yesus. Hanya Yesus yang ditinggikan atas setiap kehidupan kita. Apapun keadaan saudara hari ini, mari terus percaya. Dia menyertai kita. Dia mengasihi setiap kita. Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan urapi setiap kami. Kami mengucap syukur Kau baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang mungkin merasa Tuhan, aku belum dapat apa-apa, tapi belajar mengucap syukur. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau berikan kesegaran, kekuatan. Suami istri yang mungkin percakapanmu mulai kurang harmonis, kurang berkomunikasi, hari ini Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan syafat. Terima kasih. Terima kasih, setiap kebuntuan Tuhan mulai cairkan kembali. Tuhan lawan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang... Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami mau. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Tuhan yang setia, yang selalu menolong, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia. Haleluya, Kau yang setia Tuhan, Kau yang setia, Kau yang setia. Engkau yang menghangatkan hati kami dengan urapan yang baru, dengan kasih setiamu ya Bapa. Kau yang setia, Kau yang setia, Kau yang setia. Haleluya, haleluya, Engkau setia. Kami bersyukur Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti batas hati kami. Engkau yang paling mengerti apa yang kami simpan di hati kami. Hari ini kalau masih ada kemarahan, masih ada luka, masih ada kekosongan dalam hati kami, isilah kami kembali ya Roh Kudus. Supaya Engkau yang bertakhta di hati kami, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Sehingga karunia itu mengalir, karakter itu dipulihkan. Dan nama Yesus, nama di atas segala nama, itu yang didengar atas hidup kami. Nama yang disebutkan atas kehidupan kami. Nama yang disebutkan karena kebaikan kami. Nama yang disebutkan karena pelayanan kami. Nama yang disebutkan karena kepedulian kami ya Bapa. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama di atas segala nama. Tuhan urapi umat-Mu, Tuhan urapi para pelayan. Tuhan jamah hidup mereka. Terus memuliakan nama Tuhan. Lawatan yang baru turun bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mengasihi gereja ini. Tuhan mencintai gereja ini. Berkati Pastor Maya, Ibu Gembala kami Tuhan. Dalam kekuatan Allah, dalam hadirat Tuhan, urapan yang baru. Membawa beliau ke bangsa-bangsa. Membawa beliau dalam rancangan Tuhan. Membawa pesan Tuhan yang kuat bagi gereja-Mu di tempat ini maupun gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati para pastor, Tuhan urapi dalam nama Tuhan Yesus. Memimpin, mengasihi, mengembalakan, melayani dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga semua orang di tempat ini menikmati anugerah Tuhan. Tuhan berkati setiap guru sekolah minggu, para pendoa syafaat, Tim Dash Tuhan Yesus, couples Tuhan urapi, lansia Tuhan urapi, WBI Tuhan jamah dan urapi berkati ya Bapa. AM Tuhan urapi berkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua bidang Tuhan, hospitality Tuhan urapi ya Bapa. Makin banyak orang dilawat Tuhan di tempat ini. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan, harapkan berkat daripadanya. Hari ini aku berdoa, Engkau sehat. Engkau kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada penyakit, virus, kuman, bakteri yang akan datang atas kehidupanmu. Karena Engkau ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu. Keluar masukmu dalam berkat Tuhan. Dicukupkan kebutuhanmu. Tempat makanmu dipenuhi dengan berkat-berkat berlimpah. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Toko dagang gudangmu diberkati. Sehingga kemanapun kau pergi menikmati proyek yang berhasil. Pelanggan lama, pelanggan baru didatangkan. Dan kau akan menikmati peluang-peluang baru. Kau menikmati berkat Tuhan diturunkan atas kehidupanmu. Aku berdoa supaya kerohanianmu bertumbuh dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, mengerti jalan-jalannya. Dan engkau berpaut hatimu kepada Allah yang hidup. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan kau diangkat naik dan tidak menjadi turun. Tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Karena kau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Penyertaan dan mujizat daripada Roh Kudus akan menyertai engkau sekalian dari malam hari ini sampai Maranatha. Dan setiap yang percaya terima segala berkat itu, mari bersama-sama dengan iman katakan amin. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara.
kita masih ada ibadah besok hari Sabtu jam 5 sore saudara. Bagi saudara ada di online service, kalau Anda ada waktu lebih baik kita bisa onsite. Ada hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dengan rasa yang tentu berbeda waktu Anda di tempat ini. Bagi saudara yang mungkin mau mengucap syukur pada Tuhan, saya diberkati, dilawat Tuhan, saya memberikan korban syukur. Saudara bisa kembali keluar persembahkan korban syukur atau saudara di online, Anda bisa juga mempersembahkan lewat QRIS. Tuhan Yesus memberkati, sampai besok. Tuhan berkati saudara, haleluya. Ya silakan bersaat teduh Bapak Ibu Saudara, dan saya menyapa yang ada di Zoom. Wow, cukup banyak ya. Ya ditunggu kehadirannya besok di selebrasi Pentakosta di hari Sabtu jam 5 sore Bapak Ibu. Jika ada kesempatan bisa hadir di dalam gereja dan kita menikmati lawatan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom. Oh ya, Bapak Ibu Saudara juga diumumkan bahwa besok tidak ada morning prayer di jam 7 pagi, tapi digabungkan ke selebrasi Pentakosta jam 5 sore. Jadi mari kita fokus untuk hadir di dalam selebrasi Pentakosta besok jam 5 sore. Terima kasih. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya, Allah datang melawat negeriku, doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di kota dan di desa, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya, Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita